Halo Yan. Oh, Halo. what are you do now? Langsung operasi. Operasi. What will you do? What will your doctor do? Knippen. Knippen? Oh, waar is knippen? Of schaar. Schaar waar? Waar je nose of je keel? Op mijn mond. Maar je mond. Oh, dat doet pijn? Nee, toch? Nee. Je gaat slapen, ja. Ja. Ja, En geen bloed. geen bloed, ja. Alleen de botten zijn in de mond. Ja. Na operatie, wat ga je eten? Heel veel? Eten. Wat wil je eten? Chocolade. En ijsje. Ja. Mwah. Doei. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Nih sekarang ini aku lagi nunggu suami sama Yan yang hari ini Yan operasi amandel, terus amandel di hidung juga, terus di telinga juga. Kalau di telinga kita manggilnya di sini Bauches Ohr. Nih saya coba gambarin ya, maaf kalau misalkan gambarnya nggak bagus. Nih ini misalkan ini daun telinga ya, ini daun telinga. Nih saluran telinga. Dan di sini itu biasanya itu ada apa namanya, gendang telinga ya. Ini telinga yang satunya lagi, daun telinga. Ya. Oke. Nah, di sini itu biasanya itu banyak cairan teman-teman. Dan biasanya cairannya itu kalau normalnya itu keluar lewat hidung. Sini saluran hidung. Karena saluran Yan hidungnya kan ada amandel tersumbat, jadi ini tuh nggak keluar. Si lendir-lendir ini, si kotoran itu ngumpul di sini, ngumpul di sini. Nah, ngumpul di sini sehingga pendengaran Yan itu kurang karena di sini tuh nggak ada udara, semuanya itu di sini cairan. Nah, ini gimana caranya itu supaya keluar? Maka dokter ngasih ini tube kecil supaya si cairan ini keluar gitu ya. Gitu teman-teman. Dan kalau misalkan anak punya masalah kayak gini, itu biasanya mereka pertama pendengaran berkurang, kedua nggak bisa konsentrasi belajar. Aku cerita dulu ya, sebenarnya Yan ini amandel itu dari baby, dia dari baby. Jadi kalau dari baby itu kalau tidur itu dia mulutnya muka, karena kan tenggorokan giginya kecil, bengkak gitu ya. Jadi kalau misalkan tidur itu dia mulutnya tuh kebuka terus itu ngorok gitu, ciri-cirinya kayak gitu kan ya. Nah, waktu setahun yang lalu kita sih pernah ke Kano di sini sama Kano itu kayak dokter hidung, mulut, tenggorokan untuk anak gitu ya. Ke Kano, tapi dokter bilang kita tunggu dulu, siapa tahu ini nanti semakin besar ininya akan semakin ngecil amandelnya. Tapi ternyata enggak, kelihatannya itu Yan dia kan umurnya itu 5 tahun, tapi kelakuannya dia, cara berpikir dia itu pasti kan anak umur 4 tahun, jadi terbelakang gitu ya, terbelakang. Terus juga banyak kesulitan untuk bicara, untuk konsentrasi, belajar juga dia kurang banget gitu. Jadi boro-boro mungkin ya kayak logisnya aja ya, kita kalau misalkan kurang masuk oksigen, terus kalau misalkan kita amalnya gede, berarti pasukan oksigen ke tubuh kita juga berkurang kayak ke otak. Jadi membuat anak nggak bisa konsentrasi belajar, terus kesulitan untuk bercakap. Terus kita sebulan yang lalu karena pihak sekolah ini mungkin ada sesuatu yang lain karena Yan beda gitu ya, dari dilihat dari umurnya, terus dia nggak bisa belajar, nggak bisa konsentrasi belajar. Nah, lalu kita cek lagi ke Kano. Nah, pas dicek lagi ternyata emang Yan harus dioperasi, harus dikeluarin karena kan amandelnya itu
tambah gede gitu, sampai menutupin semua rongga tenggorokan gitu ya. Makanya dokter mengambil kesimpulan untuk dioperasi aja gitu. Nah, tapi di sini tuh sebelum operasi, 2 minggu sebelum operasi ya, kita datang ke dokter untuk cek kesehatannya dia, terus berapa berat badannya dia, berapa biusan yang dia perlukan, kayak gitu-gitu ya, dicek dulu. Nah, lalu 2 minggu kemudian baru dioperasi. Nah, hari inilah dioperasi, saya lagi nunggu nih. Nah, tadi dari pagi, operasinya itu pagi jam 7 harus ada di rumah sakit ya. Dan kalau misalkan mau operasi itu anak-anak jangan dulu dikasih makan kayak gitu ya. Tadi juga aku udah kontak-kontak sama suami, aku nggak ikut ya karena tuh orang tua cukup gitu. Karena kan di sana juga kita nggak bisa ngelihat berjalannya operasi, cuman nunggu anak sampai tertidur, udah gitu keluar gitu. Tadi aku suami cerita sama aku gitu ya. Nah, di sini juga aku kan ada Kirana sama Keja yang harus sekolah gitu. Jadi aku juga ngurus di rumah aja sambil nunggu mereka antar Kirana sekolah. Sekarang udah 1:30, katanya sih 1:30 pulang. Jadi teman-teman ya, penting banget kalau misalkan sebelum kita melakukan sesuatu sama anak kita, misalkan mau operasi, mau sunat, itu penting banget kita menceritakan dulu apa yang akan dihadapi, apa yang akan dilakukan dokter gitu ya. Jadi jangan sampai anak nggak tahu apa-apa, kita bawa ke dokter, kita operasi gitu ya, atau enggak anak nggak tahu apa-apa dibawa main, langsung jepret disunat, itu nggak bagus banget. Pertama, kalau misalnya kita menceritakan sama anak gitu ya, nah kamu nanti misalkan 2 bulan lagi atau 2 minggu lagi operasi untuk mengangkat amandel kamu, karena kan kamu ini akhir-akhir ini sakit gitu ya. Terus kalau nanti udah diangkat, nanti kamu lebih sehat, terus belajarnya lebih pinter, bicaranya juga nanti insya Allah lebih lancar gitu ya. Mungkin ada orang. Terus belajar juga lebih konsentrasi. Terus pokoknya semuanya diceritain. Sampai nanti dokter ngapain aja juga kita ceritain. Misalkan nanti kamu pas operasi kamu tertidur kok, kamu dibius, terus mungkin nanti sudah bangunnya kamu akan agak sakit gitu ya. Tapi nanti kamu untuk menghilangkan sakit, kamu akan dikasih banyak es krim. Fungsinya apa? Biar anak dia mempersiapkan fisik sama mentalnya gitu. Pertamanya itu, keduanya nggak ngerasa dibohongin. Terus untuk menumbuhkan rasa saling percaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung operasi, langsung sunat gitu, jadi nanti anak itu kepercayaannya anak itu akan hilang gitu. Terus juga untuk menghindari rasa trauma. Kalau misalkan nih kita nih ujuk-ujuk kita ke sana mau di operasi apa mau disuntik apa sesudahnya gitu, nanti anak trauma, nanti anak mungkin histeris gitu ya. Nah, untuk mencegah itu jadi kita harus dikasih tahu sebelumnya, tahu dengan pelan-pelan. Dan terakhirnya mungkin nanti kamu akan banyak kado, mungkin kamu akan dikasih kado kayak gitu. Enggak, itu ya anak deserve ya untuk misalnya berikan kado, ya kado kecil aja gitu. Jadi anak untuk oh ya gitu kayak gitu. Jadi anak juga ada, setiap anak pasti ada suka kado gitu ya. Pasti anak tuh suka gitu ya, menyukai kado gitu. Pasti semangat kalau bikin kado tuh. Jadi dia ada sesuatu yang ngobatin dia lah gitu ya. Tadi sudah operasi, yang sempat ngamuk, sempat sedih, sempat apa ya, nggak sedih ya, maksudnya ya sakit lah namanya, juga banyak kan keluar darah kan dari mulut, dari hidung gitu ya. Tapi setelah sekarang tadi telepon, kita sempat video callan, dia udah mulai reste, kalau sini bilangnya udah mulai kalem gitu, kalau nggak terlalu ngamuk gitu. Terus udah tidur juga gitu. Terus di sini juga kalau operasi kayak gini ya untuk anak-anak itu nggak ribet teman-teman. Jadi birokrasinya udah benar-benar bagus gitu. Jadi nggak untuk udah ada kayak paper kayak apa udah mereka udah tahu. Apalagi untuk pembayaran kan di sini untuk anak-anak di bawah 18 itu gratis. Jadi kita nggak bayar apa-apa, nggak dikenakan apa-apa gitu teman-teman.
Nah, insya Allah sih nanti bentar lagi suami mudah-mudahan datang. Aku mau rapi-rapi dulu ya, siap-siap dulu. Terus aku juga mau masakin bubur buat Ian. Mungkin untuk seminggu ini dia mungkin nggak bisa makan untuk yang keras-keras dulu ya. Jadi aku harus nyiapin menu-menu buat dia gitu biar dia bisa makan. Nah, sekarang aku mau ngesetrika baju dulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalkan anak amandel terus bauches itu biasa sih terjadi sama anak-anak dari baby sampai 6 tahun gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu yang aduh kok gini. Itu di sini kalau di Belanda itu biasa anak terjadi gitu ya, sesuatu yang emang nggak langka gitu. Jadi banyak anak yang mengalaminya kayak gitu teman-teman. Ini bentar lagi Yan pulang, jadi aku udah beliin kado buat dia. Jadi aku kan udah janji ya beli kado. Mooi cadeautje, zie je dat? Dankjewel, kakek nama udah pulang. Papa, oh cadeautje van papa. Lihat. Mooi ingepakt? Ja, mooi ya. Dan mau Prabu nah geholpen met inpakken. Hey. Wat is dat cadeautje ya? Hah, wat is dat voor cadeautje? Wow, heel veel dieren. Ja, mooi. Als je al mau open? Is open? Wil je Leo opspelen? Oh, yo. Ja, bijna hij had er een tahun toch? Met Leo zien en een giraf en olifantjes. Aduh, kamu bagus sayang. Baik. Wauw, grote politieauto. Wil graag polisi worden toch? Ya nama mau jadi polisi toh? Ya? Astaga. Mama buka. Ya. Je krijgt diploma Jan. Dat is mooi. Diploma. Oh. Mooi Jan. Kijk. Oh. Je moet ook naar beneden. Kan je het zien? Toen naar beneden. Kan je het zien? Sakit. En jouw neus? Nih, makanya dia mau sedikit-sedikit sih ya. Nih, pakai ayam. Nih, aku tadi sudah masak bubur buat Ian. Bubur sama wortel, terus sama ayam ada ini juga apa namanya? Seledri gitu ya. Ini dia udah makan tadi sedikit sih ya. Mungkin masih sakit juga kan. Nanti bentar lagi mungkin kita kasih yogurt. Nah teman-teman gitu dulu untuk vlogku kali ini. Ya doain aja semoga yang cepet sembuh. Kalau misalkan udah operasi mungkin dia juga bisa belajar lebih konsentrasi, lebih ngomongnya lebih cepat gitu ya, cepet pinter. Yan. Udah sehat. Lagi lemes dia. Dah, assalamualaikum teman-teman. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya.